Serahkan hatimu kepada Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar ku menyenangkanmu. Mari serahkan hatimu kepada Tuhan, katakan aku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kudus dan
kekasih, di pagi hari ini mari kita berkomitmen hanya rindu menyenangkan hati Tuhan. Ada amin? Saya mengajak Anda untuk berdiri. Mari kita terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa kita. Amin. Mari kita bersorak riai. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Yang bergelora, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, takutkan badan yang bergelora. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Puji Tuhan saudara kekasih. Walaupun suara saya batuk, mari kita memuji Tuhan selalu ya saudara ya. Bersorak bagi Tuhan, karena ada di dalam namanya ada kesembuhan, ada pemulihan.
haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Sang Sang Raja. Angkat tangan puji Dia, agungkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat tangan puji Dia, sana bagi Dia. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Sorak haleluya, sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak, sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Sana Sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat tangan puji Dia, agungkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Hey, hey, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita, bagi Tuhan Allah kita. Amin. Puji Tuhan. Saat kita sudah bersorak memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Kita selalu bersyukur apapun yang terjadi. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia. Amin. Memuji Dia, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, Raja segala raja. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Memuji Dia, memuji Dia. Ayo semangat, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, Raja segala raja. Hati senang,
saudara. Di dalam hati senang kita memuji Dia, memuliakan Dia. Ucapkanlah syukur senantiasa. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam setiap perkara. Hati senang, hati senang, ya ye. Hati senang, ya ya. Hati senang. Di dalam Tuhan bersuka cita, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam setiap perkara, dalam setiap perkara, dalam setiap perkara. Amin. Silakan duduk saudara kekasih. Itulah yang ada selalu di dalam hati kita. Kita harus mengucap syukur di dalam setiap perkara, karena pertolongan Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Janji yang luar biasa. Pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita haus akan firman-Nya. Berikan hati kita, jiwa kita, pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang dan bersujud di hadapan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu, dan ku buka mata hatiku dan suruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Benar saudara, setiap hari kita selalu haus akan firman-Nya. Mari dibentuk menjadi bejana yang indah. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Nya yang berkuasa, firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu.
saudara, firman-Nya yang berkuasa untuk mengubah hati kita. Firman-Nya yang selalu menegakkan di saat kita jatuh, tidak akan tergeletak, saudara. Katakan firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sama-sama kita katakan, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu ya Tuhan. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu Tuhan. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Inilah kami Tuhan, firman-Mu yang dapat mengubah hati kami, firman-Mu yang dapat menyentuh hati kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami haus akan firman-Mu, dan pada saat ini kami mau mendengarkannya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu. Biarlah penuh dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan tempat ini kami percaya Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga iblis setan yang ingin mengganggu kehidupan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau berkarya pagi hari ini Bapa. Anugerah-Mu terjadi. Segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat bukanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, siap dengar firman Tuhan. Angkat tanganmu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu, haleluya Tuhan. Kami buka hati kami untuk taburan firman-Mu, haleluya. Bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan. Sekali lagi lebih sungguh. Firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu. Haleluya. Untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu
Salam sejahtera bagi kita semua pada pagi hari ini. Kembali lagi hari ini kita ada di rumah Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara, beberapa minggu kemarin kita banyak kehadiran tamu, baik yang ada dari Manado, begitu juga tamu kita dari kota Medan. Dan hari ini saya sebagai gembala sidang akan menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, khusus untuk jemaat GPD Yordan Kebon Baru. Saudara siap dengar firman Tuhan? Saudara siap dengar firman Tuhan? Puji Tuhan. Saya akan beri judul khotbah atau renungan kita pada pagi hari ini. Judulnya adalah Bait Allah. Sama-sama katakan Bait Allah. 2, 3. Lebih keras lagi. 2, 3. Injil Matius pasal 21. Injil Matius pasal 21 ayat 12 dan ayat 13. Saya mau kita baca ayat ini bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Matius 21 ayat 12 dan ayat 13. Sudah dapat? Kita baca ya dengan suara keras. 2, 3. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah saudara, kejadian ini seringkali kita baca, kita dengar, bahkan seringkali juga dikhotbahkan saudara. Nah dalam perjalanan pelayanan Yesus selama 3,5 tahun, ada banyak hal-hal kejadian yang Yesus kerjakan, menyatakan dia adalah anak Allah saudara. Siapa yang percaya Yesus anak Allah katakan amin. Siapa yang percaya Yesus adalah anak Allah katakan amin. Nah saudara, sebagai anak Allah, dia menyatakan banyak tanda-tanda. Tanda-tanda mujizat itu sudah pasti. Tetapi yang lebih penting bagi saya adalah bagaimana dia menyatakan diri sebagai Allah yang memiliki kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi saudara ya. Ini terlalu gaung nih. Ya, yang di depannya dikecilin dikit. Dia menyatakan bahwa dia anak Allah dan dia adalah pemilik hidup kita. Katakan amin saudara. Kita mundur dulu dalam kejadian di mana waktu itu manusia diciptakan. Jelas sekali dalam kejadian pasal yang kedua bahwa semua dan segala sesuatu di muka bumi ini diciptakan dengan firman. Ketika dia berfirman, segala sesuatu jadi. Katakan amin saudara. Segala jagat raya, semua yang kita lihat, bahkan planet-planet yang ada di luar bumi itu hanya dengan firman segala sesuatu jadi. Tetapi ada yang berbeda dengan hari yang ke-6. Apa itu hari ke-6? Hari ke-6 adalah ketika Allah menciptakan manusia. Garis bawahi dulu ada kata begini, dia ciptakan kita segambar. Wah aminnya cuma sedikit. Segambar dengan Allah. Dan bukan hanya segambar, Alkitab berkata dia menghembuskan nafasnya. Ini berbicara roh. Jadi manusia itu bukan robot. Manusia itu bukan hewan, bukan binatang. Manusia adalah ciptaan yang berbeda karena terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Binatang gak punya roh. Tumbuhan gak punya roh. Saya dan saudara punya roh. Katakan amin saudara. Nah kembali lagi bahwa dia menciptakan kita dan dia mengenal kita. Dia memiliki kita. Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Lalu apa sangkut pautnya dengan kejadian ini? Anda perhatikan baik yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Karena ini penting sekali. Kalau Anda mempelajari dalam perjalanan pelayanan Yesus, berapa kali Yesus marah? Halo? Berapa kali Yesus marah?
Saya mau tanya dulu, marah boleh nggak? Hah? Marah boleh nggak? Itu bentuk dari emosi. Emosi manusia salah satunya adalah marah. Tapi kalau marah-marah itu orang, ya saudara yang ngomong ya. Marah boleh, bahkan ada batasnya, jangan sampai matahari terbenam. Artinya ada jenjang waktu yang ditentukan, nggak boleh terus-terusan marah. Nah, saya mau bawa ke permukaan betapa emosi Tuhan itu timbul. Apa emosi itu adalah marah. Yesus bisa marah, tapi kapan dia marah? Dia bukan pemarah. Ada waktunya dia marah, dan kita sampai di satu kejadian ketika dia masuk ke Aba Allah, ketika dia masuk ke rumah Tuhan, didapati di sana ada penjual beli. Anda perhatikan Alkitab, dia masuk ke bait Allah dan mengusir satu orang, dua orang, semua orang yang berjual beli di halaman. Ini menarik, saudara. Ini sangat menarik. Dan Anda harus perhatikan baik. Firman Tuhan hari ini adalah menjadi tolak ukur kehidupan kekristenan kita. Kenapa? Dia membalikkan meja-meja penukar uang, bangku pedagang, dan berkata, rumahku disebut rumah, sekali lagi kan, rumah, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Next, kita belajar hari ini, apa itu bait Allah? Bait Allah dalam bahasa Ibrani, Bet HaKadash. Susah bahasanya, ya memang bukan bahasa Indonesia, saudara. Ya, tempat peribadatan bangsa Israel Yahudi di Yerusalem disebut bait atau bukit bait suci, dikenal dengan bait Salomo. Ini pengertian secara alamiah apa yang dimaksud dengan bait. Kalau Anda search di Google, keluarnya pasti seperti ini. Ya, dibangun tahun 957 sebelum Masehi. Lalu dihancurkan oleh Babel 586 sebelum Masehi. Belajar sedikit, saudara ya. Dan menurut kitab suci Ibrani Perjanjian Lama, bait Salomo dibangun untuk menggantikan kemah suci. Kalau Anda pelajari itu. Yang kedua, dibangun lagi waktu itu tahun 515 sebelum Masehi, tapi dihancurkan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Nah, ada orang berkata begini, nanti bait suci akan dibangun lagi untuk ketiga kali. Itu pelajaran sesat. Tidak akan ada bait suci yang ketiga. Karena kita nggak perlu bait suci lagi. Nanti kita akan belajar hari ini. Yang siap katakan amin. Jadi apa artinya bait Allah, bait suci? Bait Allah adalah tempat untuk orang bertemu dengan Tuhan. Dalam perjanjian lama Anda harus mengerti, Anda nggak bisa sebut Allah dengan sembarangan. Makanya ada bahasa Yahweh, Yehovah. Bahasa-bahasa itu menggambarkan kepribadian Allah yang tidak boleh sembarang disebut. Dan orang mau bertemu Tuhan harus pergi ke Ka'bah Tuhan, harus pergi ke rumah Tuhan. Itu dalam perjanjian lama. Makanya saudara, rumah Tuhan ini nggak sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Karena rumah Tuhan adalah pertemuan antara manusia dengan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Makanya kalau saudara datang ibadah, Anda bukan lagi setor muka. Ada orang berpikir, yang penting hari Minggu pendeta gembala tahu saya hadir. Cukup. Enggak, saudara.
Yang kau datangi bukan gembala, yang kau datangi bukan ibu gembala, yang kau datangi Tuhan. Untuk ketemu Tuhan aja masih malas. Padahal pemerintah sudah turun ke level 2. Takut ke gereja corona, tapi ke kerja berani. Ke pasar berani, ke mall mau, ketemu keluarga mau, tapi ketemu Tuhan takut. Ya ngaku aja supaya ringan, saudara. Benar nggak? Halo? Ada haleluya. Pagi hari ini kok diem-diem baik. Halo? Hargai setiap ibadah, hargai setiap kesempatan kita ketemu Tuhan. Karena Dia yang pegang loh. Dia yang pegang nafas. Hari ini kau bisa hebat mati. Mau apa? Jangan beri setengah-setengah sama Tuhan. Karena Tuhan gak pernah kasih setengah-setengah sama kita. Jangan kasih sisa sama Tuhan. Puji Tuhan, saya bisa datang dari sisa waktu saya, kurang ngajar. Kalau ada jemaat yang ngomong begitu, lebih baik gak usah ibadah. Senangkan hatimu, puaskan hatimu, resiko tanggung sendiri. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Next. Tadi apa? Sekarang siapa? Siapa itu bait Allah? Yuk baca sama-sama 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. 2, 3. Bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan. Sebab bait Allah adalah kudus, lebih keras lagi, dan bait Allah itu ialah, katakan dengan kiri, kamu bait Allah. Cari orang yang lain, kamu yang bait Allah. Katakan amin. Jadi dulu perjanjian lama bait Allah berbicara kemah Daud, kemah Salomo, tempat di mana orang datang beribadah. Tetapi ketika Yesus dalam perjanjian baru, ya, tirai yang memisahkan ruang kudus sama ruang maha kudus itu robek. Waktu Yesus katakan setelah selesai, tirai yang memisahkan itu robek sehingga kita bisa datang kepada Tuhan. Siapa kita? Kita bukan bangsa Israel. Injil Yohanes berkata kita dicangkok, kita cuma ditempel. Tapi kita bisa datang kepada Dia dan berkata, Aba, ya Bapa. Anda boleh cari kepercayaan mana di dunia ini yang bisa panggil Allahnya Bapa, kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang bangga jadi anak Tuhan? Siapa yang bangga jadi anak Tuhan? Karena kita punya artinya hubungan itu dekat. Saya tidak katakan agama lain seperti apa, tapi percayalah bagi mereka Allah mereka itu jauh sekali. Tapi kita yang di dalam Tuhan, di dalam hati kita percaya tinggal Allah itu. Sehingga kita berkata, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Bapa, ya Roh Kudus, tolong saya. Kedekatan itu karena tirai itu sudah robek. Dan bait Allah itu kita. Saya dan saudara adalah bait Allah. Kembali lagi mundur yang saya katakan tadi. Kenapa Tuhan mengasihi kita? Kenapa Tuhan mengenal kita? Karena Dia tahu kita adalah baitnya. Taruh tanganmu di dada, katakan aku baitnya Allah. Taruh tanganmu di dada, belum semua. Aku adalah bait Allah. Katakan amin, saudara. Next. Kita masuk ke bagian berikut. Apa penyebab sampai Tuhan itu marah? Apa yang membuat Yesus marah ketika Dia masuk ke baitnya? Yang pertama,
Di dalam rumah Tuhan ada pedagang. Bro, ntar kita ketemu ya. Ketemu di mana? Kita urus bisnis lah. Kita akan join company. Kita akan ketemu, kita akan saling untuk menguntung. Di mana? Ketemu gua di gereja. Betul? Anda datang ke gereja, pikiranmu bukan kepada Tuhan, pikiranmu is business. Berdoa saudara, minggu depan gereja kita akan mengadakan musyawarah besar di Jakarta, di Kemayoran. Ini adalah event 5 tahunan. Selain kita berfellowship, kita juga akan memilih ketua umum yang baru. Bahasa sederhananya pilih presiden GPDI lah, begitu. Tapi saya nggak ngomong itu, saya mau bicara begini. Anda boleh buktikan, saudara, pergi ke daerah semua di Indonesia, Anda akan mendapati ada gereja GPDI di sana. Satu kali saya pernah ke Kalimantan, pergi ke Transmigrasi waktu itu. Lalu saya sampai di satu desa, saya tanya sama gembalanya. Gerejanya dari kayu, kalau orang Jawa bilang dari gedek gitu ya, kayu. Kursinya juga kursi bakso, saudara, yang nggak ada senderannya. Jadi kursi yang begini, kayak makan bakso. Waktu hari Minggu, saya tanya sama gembalanya, Pak Gembala, jemaatnya ada? Oh ada, Pak Pendeta ada. Puji Tuhan, ya puji Tuhan. Dari mana? Dari gunung sebelah. Hah? Gunung sebelah itu di mana? Ya mereka kalau jalan 4 sampai 6 kilo. Darah Yesus berkuasa. Haleluya. Haleluya. Bahkan ada yang dari hari Sabtu malam udah jalan. Supaya minggunya nyampe. Apa nggak nangis? Karena cinta Tuhan, karena mau ibadah. Berapa kilo pun mereka jalan. Kebun Baru bagaimana? Ibadah jam 8. Halo? Lagu kami di sekolah kitab, Bapak Aldo tahu. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan, mana-mana. Di mana, bagaimana Tuhan panggil, di situ kita melayani Tuhan. Ngomong kita perlu ditanggungjawabkan, diberikan tanggung jawab. Bukan cuma pintar ngomong. Hidup kita juga berbicara. Hidup ini ngomong, Anda nggak ngomong, kelakuanmu ngomong. Haleluya. Ada haleluya. Yang pertama kenapa Tuhan marah? Karena ada pedagang. Dagang apa? Di depan bait Allah. Coba lihat. Lem, kam, dom, merpati. Ini kalau diartikan satu persatu lebih parah lagi, saudara. Bahkan kalau saudara ngerti merpati, itu gambaran Roh Kudus aja diperjualbelikan di gereja. Mau penuh Roh Kudus? Mau Om? Maju ke sini. Ikuti saya. Sendal lama, sendal lama, sendal lama. Sendal siapa ini? Betul? Roh Kudus diajar. Bahasanya diajar. Pertanyaannya, Tuhan berikan Roh Kudus supaya saudara punya bahasa apa dipenuhi? Jangan salah kaprah loh saudara. Karena ada banyak gereja ketika jemaatnya bisa bahasa roh, berpikir bahwa mereka dipenuhkan dan dipimpin Roh Kudus. Bahasa akan tinggal menjadi bahasa, dipimpin dan dipenuhkan cerita yang lain. Halo? Bahasa Roh Kudus, ya Alkitab berkata, tanda orang dipenuhi, tapi
itu harus yang Roh Kudus kasih sendiri. Bukan yang diajarkan, karena orang suka yang namanya jalan pintas. Berapa kali saya katakan sebagai gembala, Tuhan lebih suka kita dalam proses daripada hasil. Makanya kalau lagi di proses Tuhan bersyukur. Lagi pikul salib, haleluya. Anda berarti sedang ada dalam jalurnya Tuhan. Saya nggak suka dengan jemaat yang langsung cepat-cepat proses dulu. Dan di proses itu memang sakit. Tapi percayalah, semua yang keluar dari proses akan menerima hasil yang baik. Emas dikatakan emas murni karena ditempa, dibakar. Baru dikasih tahu aja sakit hati. Gak punya hati hamba itu namanya. Saudara jangan berpikir saya seenak-enaknya tinggal berdiri. Untuk saya bisa berdiri seperti ini di hadapan saudara butuh waktu 20 tahun lebih. Percayalah saudara. Ada banyak hal yang saya sudah lewati dalam hidup ini. Saudara juga demikian. Relakan hatimu dan berkata, Tuhan bentuk hidupku. Hamba itu gak punya hak diinjak-injak. Ngaku hamba Tuhan, ngaku pelayan Tuhan. Tersinggung, gampang tersinggung. Sekarang saya mau tanya saudara. Kapan terakhir kali Yesus melepaskan pengampunan? Kapan terakhir kali Yesus melepaskan pengampunan? Di mana? Di mana? Di salib. Dia berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Udah disalib aja kasih pengampunan. Betapa rendahnya Yesus. Betapa hatinya penuh kasih dan belas kasihan. Hati itu yang harus ada dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua, wah ini saya gak mau lagi ada di gereja ya. Saya nggak tahu kemarin saya siapkan ini. Poin nomor 2 ini paling penting rupanya. Ada apa? Yang kedua ada apa? Halo? Penukar? Penukar? Saudara tahu? Di hampir begitu banyak gereja. Hampir begitu banyak gereja. Di depan gereja pasti ada warung. Ada apa? Saya mau tanya. Siapa yang hari ini sebelum masuk gereja mampir ke warung? Halo? Ngaku aja supaya ringan saudara. Siapa yang tadi pagi sebelum gereja mampir ke warung? Ada? Puji Tuhan Pak, saya dari rumah langsung ke warung. Biasanya anak Tuhan sebelum ke gereja mampir ke warung ngapain? Yang ngomong orang senior loh. Gak apa-apa. Nuker? Saya mau tanya, zaman dulu ada tukar uang gak? Haleluya. Hah? Di Bait Allah ada penukar uang gak? Ada loh Pak. Saya lagi baca-baca, saya pikir cuma warung aja yang zaman now. Zaman Yesus ada warung di depan. Penukar? Kan ngomongnya penukar uang, saya nggak tambah-tambahin loh. Persis seperti Alkitab berkata, itu pun yang saya tulis. Jadi yang membuat Yesus marah karena di depan Ka'bah ada penukar uang. Tujuannya apa? Tukar doi halus. Makanya saudara seringkali kemasukan roh halus. Karena duitnya terlalu buat Tuhan cari yang ayo ngaku aja saudara. Saudara kasih jumlah kecil, jumlah besar, tidak menjadikan Tuhan miskin. Jangan Anda berpikir ketika saudara kasih besar, Tuhan tambah kaya, pendeta tambah kaya. Emang persembahan buat saya? Tanya Om Ito, persembahan untuk maintenance gereja.
Anda mungkin berkata, kok Kebun Baru persembahannya 3 kali. Anda gak ngasih juga gak apa-apa. Gak menjadikan gereja miskin. Saya sedang melatih saudara supaya saudara diberkati Tuhan. Karena Alkitab berkata apa yang ditabur itu yang dituai. Bilang aja kalau gak mau ngasih. Alias to the lead. Apa itu? Coba katain kiri. Kamu pelit ya? Ada haleluya. Ada haleluya pagi hari ini. Kalau gembala yang khotbah aja matanya melotot semua. Benar enggak? Saudara mau dengar kebenaran apa enggak di gereja ini? Saudara senang kebenaran enggak? Dengar ya, kebenaran itu menyakitkan, tapi kebenaran memerdekakan. The truth will set you free, Alkitab berkata, and you will free indeed. Artinya engkau benar-benar merdeka. Kemerdekaan tidak bisa dicapai dengan jalan kaki slow. Gak bisa saudara. Kita harus ambil bambu runcing. Kita harus berperang. Mungkin gak punya pengalaman, tapi semangatmu berkata harus merdeka. Gimana caranya Tuhan, aku harus menang. Dan saya mau ada di gereja ini seperti itu. Ngerti kebenaran. Dan saya akan salah kalau saya tidak sampaikan kebenaran. Tapi lebih parah lagi ketika orang tahu kebenaran, tidak melakukannya. Anda akan masuk neraka. Halo? Penukar uang. Yang ketiga lebih parah lagi, saudara. Kenapa Tuhan marah? Rupanya di situ ada yang namanya kelompok penyamun. Wih, di rumah Tuhan loh ya. Ini saya ngomong di bait Allah loh ya. Yang pertama ada pedagang ngambil keuntungan. Yang kedua suka tukar uang kecil, doi halus, uang kecil, jumlah kecil. Yang ketiga ada penyamun. Lalu saya cek dong apa arti kata penyamun. Keluarnya ini, orang yang menyamun adalah orang perampok. Di bait Tuhan ada yang suka ngeram. Apa arti yang lain Pak Gembala? Suka ngerampas. Nanti saya jelasin. Arti yang terakhir lebih parah lagi. Bersembunyi di semak-semak, menunggu orang lewat, kesempatan, gua rampok. Sekarang saya mau tanya, perampok itu penjahat gak? Hah? Perampok itu penjahat apa bukan? Perampas itu jahat apa bukan? Tidak kembalikan perpuluhan, merampok gak? Kalau ngomong haleluya, haleluya, kembalikan perpuluhan. Perampok. Kan bait Allah kita. Saya ngomong bukan tentang bait suci Tuhan yang di Israel. Saya bicara saudara. Sudah kembalikan milik Tuhan bulan ini? Kan corona Pak. Cari ayatnya, kalau corona gak balikin perpuluhan. Kasih tahu ayatnya sama saya. Saudara ngerampok. Karena Malaikat 3 ayat 10 kembalikan milik tuh. Berarti kalau milik Tuhan kita tahan berarti kita meram. Coba kata kanan kiri, kamu udah balikin perpuluhan belum? Susah ya. Kalau begini aja semua langsung. Malam kudus. Bagi mereka yang kembalikan milik Tuhan mah enteng jawabnya. Yes! Saya mah jujur di hadapan Tuhan. Kenapa mesti takut? Makanya nyanyi lagunya gini. Selidiki aku. Betul? Tapi orang yang gak balikan milik Tuhan. Jangan selidiki aku. Saudara gak malu ya? Tadi saya bilang. Yang pegang nafas itu Tuhan loh saudara. Benar. Anda bisa sekolah, Anda bisa kuliah, Anda bisa kerja, Anda bisa mendapat usaha lain. Itu karena Tuhan loh saudara. Ya. Ayat yang seringkali Ibu Gembala kalau pagi kami berdoa.
Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Tuhan yang kasih loh. Haleluya. Kok nggak ada haleluya? Haleluya. Haleluya. Ngerampok. Ngambil milik Tuhan. Tuhan minta berapa sih? 10%. Itu pun tidak menjadikan Tuhan miskin kalau Anda nggak kasih. Justru Anda tidak diberkati oleh Tuhan. Ingat, di Alkitab cuma ada satu ayat. Ujilah aku. Tuhan nggak boleh diuji, saudara. Tuhan mau diuji sama kita manusia. Nggak bisa, nggak boleh. Tapi kenapa Tuhan bilang ujilah aku? Hanya dengan kembalikan milik daripada Tuhan. Saya harus ngomong ini supaya jemaat diberkati. Kenapa Anda sakit-sakitan? Kenapa usahamu mandek? Karena nggak balikin milik Tuhan, perampok. Nyuri kok bangga, saudara. Aduh, kenapa saya datang hari ini ya? Penyamun. Itu yang membuat Tuhan marah. Next. Nah, terjemahan lain ada kata begini nih. Markus 11 ayat 16 sama kejadiannya. Tidak seorang pun dalam terjemahan sehari-hari ya, perhatikan. Tidak seorang pun yang diizinkannya membawa apa saja melalui halaman rumah Tuhan. Ketika dia jungkir balikan meja, ketika dia bersihkan semua, Anda perhatikan ada fase berikutnya, gak boleh segala sesuatu lewat di rumah Tuhan. Artinya apa? Jangan bawa hal-hal duniawi dalam rumah Tuhan atau hidup kita. Kalau udah bersih, tetap bersih. Halo? Kitab Wahyu berkata, dia ada di depan pintu hati kita, sedang mengetok. Dia ketok terus. Kalau Anda nggak buka, Yesus pergi. Tapi kalau dia buka, Alkitab jelas berkata, dia akan masuk, tinggal, dan makan bersama dengan kita. Artinya apa? Dia bereskan semuanya. Ada haleluya, saudara. Next. Terjemahan lain lagi berkata apa coba? Yohanes 2 ayat 13 sampai 16 berkata apa? Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Berikut. Ia membuat apa? Ia membuat apa? Saya berdoa supaya jangan ada cambuk Tuhan dalam hidup saya. Saya berdoa supaya tidak ada cambuk Tuhan bagi jemaat. Karena Tuhan itu bisa dihitung dengan jari dia marah, saudara. Tapi marahnya ini penuh arti karena dia tidak mau Ka'bahnya itu kotor. Dia tidak mau hidupmu kotor, dinajiskan oleh hal-hal dunia. Ayolah saudara, kita memang warga negara Indonesia. Tapi kalau Anda baca Alkitab, kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Kita akan masuk sorga, saudara. Di sorga ada apa? Ada Yesus. Di satu kota tanpa malam, tidak ada air mata lagi, tidak ada tangisan lagi. Kesanalah kita akan pergi, saudara. Tetapi bagaimana kita bisa ke sana? Ditentukan dari sikap kita, keputusan kita di dunia. Saya bicara ini, saya bicara keras, bukan tanpa maksud. Saya mau seluruh sidang jemaat GBI Yordan Kebun Baru yang kami gembalakan, yang Tuhan percayakan, semua masuk surga. Itulah keberhasilan saya. Bukan ketika memiliki jemaat yang banyak, gedung yang besar, kagak bawa. Punya kedudukan di organisasi, nggak dibawa. Tapi yang saya bawa adalah domba-domba yang Tuhan percayakan. Untuk apa? Masuk surga.
Saudara mau masuk surga gak sih? Kok kayak, aduh. Kemarin Pak Yakub cerita lucu, saudara. Katanya saya nggak tahu benar apa enggak. Bisa katanya sebulan di neraka, habis itu ke surga. Lu pikir naik angkot? Saya sebulan di neraka ya, udah ke surga, neraka enak bener. Emang ke surga neraka permainan? Ingat, surga kekal, neraka juga kekal. Anda ingat ketika orang kaya dan Lazarus orang miskin ketika meninggal dia ada di surga di pangkuan Abraham. Lalu orang kaya yang senang-senang selama hidupnya, dia ada di Hades, dia ada di neraka. Ada jarak yang tidak bisa ditempuh antara surga dan neraka. Saudara tahu orang kaya yang di neraka ngomong gini sama Lazarus, tolong celupkan tanganmu, kasih satu tetes air. Sangat menderita, ini gak main-main loh saudara. Saya ngomong gak main-main. Saudara jangan pikir habis hidup ini selesai. Masih ada hidup berikutnya. Oh yang ngerti katakan amin kayak. Dia ambil cambuk tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing, domba, lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah. Dan meja-meja mereka dibalikannya. Dia benar-benar marah loh. Ini gak main-main. Ketika dia lihat ada kotor di baitnya. Di hidupmu ada kotor. Dia balikan itu semua. Kotor apa yang ada padamu? Cuma saudara yang tahu. Area mana yang masih belum engkau bereskan? Cuma saudara yang tahu. Bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sudah panas pantatmu? Belum? Karena ini baru pertengahan. Masih setengah jalan lagi. Saudara siap? Saudara siap? Lihat ayat berikutnya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, perhatikan baik. Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ayolah saudara, kita hidup di akhir dari akhir zaman. Mungkin Anda berkata, saya udah dengar 5-10 tahun yang lalu pendeta ngomong hidup di akhir-akhir zaman. Mana akhir zaman? Ya sekarang di akhir zaman. Saudara tahu Rusia berkata begini, kalau ada negara yang ikut campur dalam perang kami siap untuk menekan tombol. Dan saudara tahu tombolnya Rusia itu nuklir saudara. Mau kemana? Mau lari kemana? Ke bulan, pergi aja ke bulan. Ini perang sungguhan saudara. Bukan perang sosial media. Ini perang mati hidup. Dan kita sudah mulai, dunia sudah mulai dengan katanya perang dunia ketiga. Saudara mau tahu cara jalan keluarnya kita? Anak Tuhan, hanya dekat Allah saja. Apa? Katakan amin. Yang terakhir, next. Jadi rumah Tuhan harusnya bagaimana? Kan gitu ya. Jadi maksudnya apa supaya Tuhan gak marah? Berarti bait Allah diriku itu bagaimana? Coba lihat. Yesaya 56 ayat 7 berkata, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut apa? Disebut apa? Rumah doa bagi segala bangsa. Jadi Ka'bah Tuhan, bait Tuhan, pribadi saudara, fungsinya cuma satu. Jadi rumah doa. Kata doa artinya ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Buanglah segala hal-hal yang najis. Buanglah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bertobat saudara.
Sekali lagi, saya mungkin pendeta yang paling sering dan selalu berkata dalam setiap khotbah saya, ayo bertobat. Saya juga bertobat, saudara. Saya terus dalam proses pertobatan. Ibu Gembala dalam doanya selalu berkata, biarlah hal-hal yang najis, yang menyakiti Tuhan itu dijauhkan dari pikiran. Biar hari ini kami melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Hari ini biar melakukan hal yang suci di hadapan Tuhan. Karena bait ini adalah rumah doa. Doa juga berbicara hadirat Allah hadir dalam diri kita. Saudara mau hatimu dipenuhi dengan hadirat Tuhan? Kalau saudara mau, kita bangkit berdiri bersama-sama.